Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama Bapak Igede Sutrisna, jabatan di SMP Nasional Denpasar sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Sebelum Bapak memberikan materi pada hari ini, Bapak ucapkan selamat datang dan bergabung di SMP Nasional Denpasar, Sekolah Keluarga, Sekolah Ramah Anak, dan Sekolah Piloting yang menerapkan kurikulum 2013 dengan 5 hari sekolah. Nah, anak-anak, pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala itu terdiri atas 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Nah, wawasan itu dapat diartikan sebagai cara kita memandang, cara kita meninjau, cara kita melihat indera kita terhadap sesuatu. Kemudian wiyata itu dapat diartikan sebagai pendidikan. Nah, sementara mandala itu dapat diartikan sebagai wawasan ataupun dapat diartikan sebagai lingkungan. Nah, jadi wawasan wiyata mandala itu dapat kita artikan sebagai cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, oleh karenanya itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan wajib hukumnya menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Mengapa wawasan wiyata mandala sangat diperlukan, anak-anak? Anak-anak perlu kalian ketahui. Nah, dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang aman, nyaman, tentram pada saat proses pembelajaran berlangsung, tentunya itu tidak terlepas dari yang namanya faktor dan komponen yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga pada saat pelaksanaan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, terhindar dari gangguan, baik itu dari dalam maupun dari luar sekolah. Oleh karenanya itu, kita perlu menyatukan konsep pemahaman kita terkait sekolah, yaitu eksistensinya. Nah, kesatuan pandangan itulah yang kita sebut dengan wawasan wiyata mandala. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, isi wawasan wiyata mandala. Nah, isi dari wawasan wiyata mandala itu sendiri itu tidak lain dari yaitu sekolah itu sendiri. Nah, komponennya bisa terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai, maupun seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Baik itu hubungan guru dengan siswanya, guru dengan orang tua siswa, ataupun seluruh stakeholder berinteraksi dengan lingkungan di sekitar sekolah. Nah, jadi sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Berikutnya, nah, peran kalian dalam wawasan wiyata mandala itu sangat diperlukan, anak-anak. Nah, apa saja peran kalian yang kalian perlu lakukan? Yaitu yang pertama, kalian harus berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah. Nah, apa maksudnya? Jadi setiap kegiatan yang diprogramkan oleh pihak sekolah itu kalian harus wajib aktif berpartisipasi di setiap kegiatan dalam mensukseskan program yang sudah direncanakan oleh pihak sekolah. Nah, berikutnya peran kalian yang kedua, kalian wajib melaporkan bila ada tindakan apapun itu yang merugikan kalian atau bullying, apapun itu. Nah, jadi kalian wajib melaporkan. Kalian nggak boleh menutup-nutupi. Kalian harus melaporkan, bisa melaporkan langsung ke wali kelasnya kalian, guru mapel. Pokoknya intinya kalian harus melaporkan. Dan itu langsung ke guru BK ataupun ke kepala sekolah itu sendiri. Nah, yang ketiga, kalian membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhi aturan yang ada. Jadi setiap tindakan kalian itu harus mengikuti aturan yang sudah ada di sekolah. Jadi
aturan tersebut itu sudah ada di buku saku. Jadi kalian silahkan baca aturan atau tata tertib yang ada di buku saku. Nah, berikutnya yang keempat, berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Nah, jadi kalian harus bisa memanfaatkan waktunya kalian. Jadi, misalkan pada saat proses pembelajaran nih, kalian dikasih tugas dan itu dikumpul nanti 1 minggu berikutnya. Jadi ada waktu yang selama 1 minggu itu kalian harus bisa mengefisienkan waktunya kalian. Jangan setelah tawar-menawar, besok lagi buat tugasnya, besoknya bilang lagi besoknya, dan besoknya lagi bilang besoknya. Sehingga pada hari H-1 kalian udah kelabakan untuk membuat tugas. Nah, jadi yang namanya mengefisienkan waktu, ada kesempatan waktu itu kalian manfaatkan. Jadi kalian harus manfaatkan kondisinya kalian untuk intinya waktu itu nggak terbuang tersia-sia. Nah, berikutnya kelima, mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nah, jadi kegiatan kokurikulernya itu artinya ada 11 mapel yang diberikan ke kalian, yaitu dari pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya, dan bahasa Bali. Sementara kegiatan ekstrakurikuler yang lainnya itu banyak sekali. Nah, kalian nanti bisa mengisi belangko ekstrakurikuler yang akan nanti diberikan oleh Wakase kesiswaan. Berikutnya, yang keenam, kalian wajib mengikuti kegiatan organisasi melalui OSIS. Nah, jadi peran aktifnya kalian itu kalian bisa tuangkan dengan kalian berpartisipasi aktif di kegiatan OSIS dengan cara kalian bisa masuk sebagai OSIS. Jadi ketika kalian sudah bisa jadi OSIS, kalian bisa memprogramkan apa-apa saja program yang kalian buat untuk mensukseskan sekolah yang kalian tempati, sehingga sekolah yang kalian tempati itu terkenal jadinya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kalian menghindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi pada saat kegiatan proses belajar mengajar, kalian jangan sampai kalian itu melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan yang berlaku. Nah, jika kalian melakukan tindakan tersebut, tentunya kalian akan memperoleh sanksi. Nah, sanksinya itu bisa berupa teguran, dan bahkan sampai yang paling fatalnya adalah kalian bisa dikeluarkan dari sekolah. Poin berikutnya, prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Nah, ada 5 prinsip wawasan Wiyata Mandala. Nah, prinsip yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Nah, sudah pasti kalian sudah tahu sekolah sebagai salah satu tempatnya kalian untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua adalah segala bentuk aktivitas yang akan dilaporkan, entah itu di pelaporan dari sekolah ke dinas, itu nanti yang bertanggung jawab adalah kepala sekolah. Jadi setiap kegiatan apapun itu, kepala sekolah yang bertanggung jawab nanti. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, perlu adanya interaksi antara guru dengan orang tua kalian di rumah. Nah, perlu kalian ketahui, di sekolah kalian dibimbing dan dibina maupun dipantau aktivitasnya kalian itu kurang lebih selama 8 jam. Sementara sisanya itu adalah tanggung jawab orang tua kalian. Nah, jadi di sini perlu kerjasama antara orang tua kalian dan guru. Nah, jadi dengan begitu, apa yang diharapkan oleh orang tuanya kalian agar kalian menjadi anak yang sukses itu bisa terwujud. Dengan cara apa? Ya, kerjasama yang baik,
apapun itu, panggilan apapun itu yang mengarah ke positif, itu orang punya kalian harus datang. Jangan sampai enggak. Nah, karena itu tujuannya untuk memberikan hal yang positif ke kalian. Nah, berikutnya, prinsip yang keempat, seluruh stakeholder di sekolah itu harus wajib menjunjung tinggi citra sekolah. Nah, jadi nggak boleh salah satu stakeholder itu, misalkan siswa, itu memberikan citra sekolah yang jelek. Dengan cara apa? Melakukan tawuran di luar jam sekolah, trek-trekan. Nah, itu akan memberikan citra sekolah yang jelek. Nah, oleh karena itu, tolong kalian harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, sehingga citra sekolah itu semakin bagus. Jadi, orang di luar akan memperhatikan, oh, kalian di SMP Nasional Denpasar, kalian sekolah, sekolahnya bagus sekali, tidak ada masalah. Nah, dengan cara seperti itu, jadi kalian gak boleh melakukan tindakan-tindakan yang kriminal dan tindakan apapun yang mengarah ke hal negatif yang akan ujung-ujungnya memberikan citra sekolah yang jelek. Itu mohon jangan seperti itu. Nah, prinsip berikutnya, yang terakhir, sekolah itu harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keutuhan ketahanan sekolah. Nah, jadi sekolah itu tidak terlepas yang namanya dari masyarakat. Nah, karena input dari kuantitas, jumlah, itu berapa banyak siswa yang ada di sekolah, itu ya masyarakat atau lingkungan di sekitar sekolah. Nah, jadi intinya tumpuan sekolah itu adalah masyarakat. Oleh karena itu, dari pihak sekolah maupun dari masyarakat lingkungan di sekitarnya, itu kita saling kerjasama. Nah, dengan cara kerjasama tersebut, kita bisa mensukseskan yang namanya wajib 9 tahun, itu pendidikan wajib 9 tahun itu. Nah, sehingga anak-anak itu nggak sampai buta aksara. Nah, oleh karena itu, poin yang kelima ini sangat penting sekali, karena sekolah itu titik tumpunya pada masyarakat. Nah, anak-anak, di poin inti ini Bapak berikan kesimpulan yang perlu kalian ingat juga. Nah, bahwasanya kita harus mengupayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah kita dapat berfungsi dengan statusnya yaitu institusional, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan, profesionalismenya, dan pembinaan terhadap kehidupan siswa untuk menghadapi masa depan kalian. Nah, jadi itu yang dapat Bapak berikan ke kalian terkait wawasan Wiyata Mandala. Mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan, mungkin ada beberapa kata ataupun kalimat yang kalian kurang pahami, Bapak mohon maaf. Dan akhir kata, Bapak ucapkan Om Santi Santi Santi.